Halo, selamat malam umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal. Ini kita malam ini bahas salah satu pesanan cewek dengan basic mesin Royal Enfield 350 cc dengan bergaya aliran chopper skinny chopper atau biasa orang-orang sebut, belum banyak sih chopper bergaya ban 2121 gini cuy. Jadi nyeleneh memang, tapi dia mintanya seperti chopper yang pernah kita buat ring 21 juga, mesin bebek pesanan dari Om Heru. Jadi pengennya dibuatin tapi dengan motor yang enak, yang nggak rewel pertama ya kan, terus yang nggak gampang macet, terus yang ada electric startnya dan sebagainya. Akhirnya dapat mesin Royal Enfield 2017 cuy. Jadi pemakaian masih 5 tahun, otomatis mesin dipastikan sehat banget dan suratnya juga lengkap karena si Devi ini saya panggilnya deglek sih, karena gampang deglek kan aja. Jadi salah satu customer wanita saya, cewek. Jadi pertama kali dapat customer cewek, orang Banyuwangi, ribetnya minta ampun, tapi anaknya asik. Jadi nggak rewel ya. Ketika dia nantangin motoran, walaupun sampai kemarin pulang jam berapapun, oke aja dia. Jadi seru banget. Langsung aja kita bahas motornya seperti apa, detailnya, dan seperti apa sih kalau cewek naik chopper. Asik gak sih? Asik dong, cewek naik Matic itu udah hal yang biasa, tapi kalau bawa chopper itu baru mantap. Seperti apa detailnya? Langsung aja simak video ini sampai habis cuy. Oke, langsung aja kita bahas dari tipe frame-nya. Untuk frame kita pakai tipe frame rigid ya cuy. Jadi nggak tahu kenapa chopper itu kalau nggak rigid kayak saya ngerasa kurang chopper gitu. Tapi sebenarnya banyak juga chopper-chopper yang tipe frame-nya udah soft tail ya. Jadi ada suspensinya di bagian bawah. Seperti video yang saya ngejelasin motor dari punya Om Bimo custom bike. Jadi tetap keren banget, tapi nggak tahu entah kenapa saya pribadi lebih suka chopper itu rigid. Pertama, pengerjaan dan prosesnya lebih simpel, otomatis dia lebih cepat, dan di bagian arm ya itu langsung nyatu aja dengan frame. Jadi nggak kebanyakan apa tambah-tambahan bracket dan sebagainya gitu cuy. Jadi dan toh kita pemakainya juga nggak setiap hari, nggak harian banget. Kita nggak yang si paling chopper kok. Jadi nggak ribet-ribet ketika pemakaian motor ini, paling cuman ya sore malam, kalau nggak gitu beberapa hari sekali atau minggu gitu. Jadi nggak yang memang bener-bener dipakai harian. Jadi ya udah deh Dev, tipe frame-nya kita pakai tipe rigid. Terus sempat galau juga karena ini cewek ya pemakainya, dari pilihan warnanya cuy. Jadi ada beberapa referensi warna, tadinya mau warna-warna yang cenderung di klasik, tapi kayaknya nggak match karena si anak ini nggak yang apa ya, yang lembut gitu sih dia. Jadi kayak kalau seandainya pakai warna-warna yang terlalu soft klasik itu kayak nggak matching dari karakter si Devi-nya ini gitu. Jadi kita kasih pilihan beberapa warna, orange candy, merah, hitam, apalagi ya waktu itu satunya saya lupa. Dan jatuh pilihan pada sasisnya atau frame-nya dia orange candy, dan tangkinya jatuh pada warna hitam dengan sentuhan grafis, bukan grafis ini, waterprint. Jadi modelnya atau motifnya itu kita pakai WTP Crystal Effect cuy. Jadi dia kayak di dalam catnya gitu si garis-garis kristal efeknya ini. Jadi mungkin teman-teman ntar bakal di zoom ya tangkinya, dan ini cakep banget, nggak terlalu yang norak seperti chopper saya pribadi yang kuning. Jadi nggak terlalu ngejreng, tapi kelihatan lebih garang dengan tampilan velg warna chrome, mesin dan sebagainya. Itu lebih terlihat enak aja sih, untuk cewek lebih pantas gitu. Dan pengalaman reading pertama saya tanya, awalnya joknya yang saya test ride di Gunung Ijen itu pendek.
brutu sakit cuy. Tahu kan brutu ya, tulang ekor. Jadi itu nggak nyaman, akhirnya kita rubah dengan tambahan jok di bagian belakangnya ini. Yang seperti saya sebut di chopper Yamaha XS saya pribadi. Jadi kalau mau lebih nyaman lagi dengan tambahan jok di bagian belakangnya ini. Jadi benar-benar pantat itu posisi reading ya, kita cobain. Jadi di bagian belakangnya itu nyaman banget. Dan nggak melorot pastinya, dan lebih empuk di bagian belakangnya. Untuk bagian bawah sama aja kayak chopper kuning, dia tebel kurang lebih spons 5-7 cm yang ini, karena takutnya kalau memang benar-benar kita bikin slim dan sebagainya, dia yang bilang capek lah, yang nggak nyaman lah dan sebagainya. Jadi pengalaman reading pertama kemarin aman-aman aja, nggak ada masalah, tapi sempat crash gara-gara dia selfie HP. Ntar kita kasih sedikit cuplikan videonya, jadi seru banget. Dan alhasil motor pulang dengan gigi 2 aja cuy, jadi seru banget lah pengalaman pertama motornya. Dan endingnya hampir setiap hari saya ditantang motoran. Enak sih itu nggak kerja, kita harus kerja dulu gitu. Lanjut lagi di bagian depan sih. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Untuk di bagian depannya kita pakai suspensi Springer. Jadi ada berbagai macam suspensi ya. Jadi ada girder, ada Springer, ada teleskopik, ada upside down dan sebagainya. Terserah lah kalian mau suka yang mana, kalian nyebutnya yang gimana dan sebagainya. Jadi untuk chopper kita lebih condong atau lebih cocok menurut saya untuk suspensi Springer cuy. Jadi di bagian depannya itu kelihatan lebih klasik dan dia lebih apa ya, dilihatnya lebih enak juga daripada sok-sok yang teleskopik kalau menurut saya. Tapi banyak juga chopper-chopper yang kita bikin dengan tipe suspensi depannya pakai sok teleskopik cuy. Jadi tergantung selera aja sih. Kalau saya lebih suka di Springer, tapi biayanya memang lebih mahal daripada sok-sok standar sih gitu. Terus seperti biasa bagian dalamnya keluar kita pakai pir dengan ulir yang gede, mungkin diameternya sama kayak rokok Sampurna gitu ya, atau rokok-rokok yang kecil gitu. Dan bagian dalamnya kita setting akhir, biasanya kita untuk fitting berat badan si yang punya gitu. Terus kita sesuaikan, kita datangin ke bengkel untuk test ride. Pertama gimana, sok depannya kurang keras, terlalu keras atau gimana. Jadi kita setting tambahan dengan per di bagian dalamnya. Seperti biasa juga untuk bagian headlampnya atau lampunya kita pakai LED. Yang ini lebih terang banget dengan cover tambahan kuningan. Mungkin next ya, ada besok kita chopper Springer juga dengan mesin Scorpio pakai headlamp yang lebih gede dari ini. Teman-teman suka yang mana? Ntar tulis aja di kolom komentar. Untuk di bagian stangnya kita simpel aja ya. Jadi ngelengkungnya juga nyesuaiin di tangan, karena seandainya stang ini terlalu nekuk, dia pasti kemudinya juga semakin berat, jadi kayak liar gitu. Dan pas banget di lengkukan tangan itu memang udah kita sesuaiin. Kebetulan rumahnya si Deglek ini deket dari bengkel, jadi enak ketika dia harus datang ke bengkel langsung aja dipanggil, disuruh fitting bagian stangnya. Jadi nyamannya dia seperti apa langsung kita prosesin gitu. Dan bracketnya dia simpel aja, ikut di segitiga yang bagian atas, kita langsung buat L di bawah sini cuy. Dan bagian kiri kopling, kanan kita pakai master rem dari bawaannya standarnya, dan nggak usah aneh. Bagian bawah langsung kita pakai cakram. Sedikit rumit untuk pembuatan di bagian cakram depannya, karena kalian harus benar-benar paham dengan cara kerja Springer itu seperti apa, dan pembuatan bracket kalipernya harusnya gimana cuy. Langsung aja kita jelasin.
Oke, di bagian bracket cakramnya, jadi bracket kalipernya ya lebih tepatnya. Jadi di bagian atas itu ada seperti ayunan untuk penahannya. Jadi dia nggak boleh paten karena ngayunnya di bagian springer itu di bagian depan ini. Dia gerak arm tambahannya gitu. Jadi yang atas ini fungsinya untuk nahan dia biar nggak ikut ke depan dan atau mundur. Jadi harus ada PHS-nya. Dan kalau PHS ini teman-teman bebas ya, mau di model yang setelan atau langsung dipaten seperti punya kita ini, bebas-bebas aja. Karena kalau menurut saya, kenapa punya saya langsung dipaten aja, dilas di bagian sambungannya, nggak main baut gitu. Karena nggak mungkin juga, ngapain sih bracket kalipernya ini harus kita setel maju mundur, ngapain juga, nggak fungsi juga, nggak ada guna juga. Oh kurang maju, jelek, majuin bosan, mundurin, nggak gitu juga kali ya. Jadi kita paten aja biar lebih simpel aja gitu, dan nggak resiko dia seandainya kendor lepas gitu cuy. Itu balik lagi ke bengkelnya juga, dia maunya gimana. Dan bagian di bracket ini itu juga nggak asal-asalan seperti di bracket kaliper belakang cuy. Jadi di bagian dalamnya itu harus ada rumah bearingnya karena dia harus ikut gerak. Seandainya enggak, jadi langsung dicapit kayak di kaliper belakang, itu beda. Jadi dia nggak akan main. Ketika kita rem, dia nggak bisa turun. Tahu nggak? Kayak apa ya, C70 lama yang pakai ayunan itu, ketika direm dia naik ke atas. Ya, tahu nggak ya? Tahu kan? Jadi ketika direm, karena nggak ada penahannya ini, itu dia naik ke atas gitu. Jadi biar fungsinya kenapa? Ketika direm dia nggak naik ke atas, dan kena lubang pun, kena jalan bergelombang pun dia juga masih main. Jadi fungsinya ada PHS dan bearing di bagian bracketnya untuk itu cuy. Jadi untuk Springer ini memang nggak bisa asal-asalan ngerjain dan harus benar-benar presisi ketika bikin lubang bearingnya, bikin bracketnya dan sebagainya. Ketika intinya jangan asal-asalan lah ketika untuk bikin sesuatu di bagian pengereman, karena ini hal yang paling krusial atau hal yang paling utama di bagian motor. Kalau macet sih nggak masalah, tapi kalau udah ngebut nggak bisa ngerem itu jadi masalah, karena masalah kalian nggak di diri kalian sendiri, tapi juga ngebahayain pengendara yang lain juga. Jadi lebih hati-hati untuk bermain custom di bagian pengeremannya, pastikan benar-benar aman. Untuk roda depan kita pakai Swallow klasik dengan diameter roda 21 inci, velgnya 160, dan tromol kita pakai apa? Ada yang tahu kira-kira? Kita cuman pakai dari standar atau originalnya Honda Supra lama cuy. Jadi tromol ini menurut saya bentuknya udah cakep, tinggal kita custom dikit-dikit aja dan nentuin tempat bracket cakramnya dan sebagainya udah ada, nggak perlu ribet-ribet seperti tromol-tromol yang lain. Jadi tampilannya juga udah dapet, harganya juga lebih terbilang terjangkau, karena motor chopper punya Devi ini cenderung dia lebih mahal di mesin, karena dapatnya mesin kita nyarinya surat lengkap dan habis itu kita ambil mesinnya doang. Jadi dia udah HPP-nya tinggi di mesin gitu, daripada ntar cost-nya jauh lebih tinggi, akhirnya kita ngakalinya dengan barang-barang yang cenderung bisa lebih terjangkau gitu. Oke, lanjut kita bahas di bagian kaki-kaki belakang sih. Jadi di bagian belakang kita ada stop lamp juga. Jadi stop lampnya kecil, produk dari kita sendiri, dari EM Custom Parts. Teman-teman bisa order juga. Sebenarnya udah ada bracketnya dan sebagainya, cuman ini lebih kita sesuaikan karena detailingnya kita pakai full kuningan, yang nggak full banget sih si Royal Enfield ini. Karena sebenarnya motor ini juga terbilang belum bener-bener finish, tapi karena si Devi-nya udah buru-buru kepengen ikut motoran dan sebagainya, ya udahlah kita pakai aja. Yang di bagian stang tadi harusnya hand gripnya pakai kita kuningan, detailingnya masih nambah lagi. Mesin aja masih kita poles manual, jadi pakai koran gitu, pakai kain gitu. Jadi masih belum benar-benar finish gitu. Oke, balik lagi ya, lanjut ke bagian belakang. Untuk gear tromol setnya kita pakai dari
tromol KLX bagian belakang atau nggak gitu WR dan sejenisnya. Tromolnya udah cakep, lebarnya udah cukup dan nggak terlalu panjang untuk ngatur bosingnya. Soalnya seandainya pakai tromol yang lebih kecil lebarnya ya, itu kita ribet ngatur di bosingnya, terlalu panjang bosingnya jadi kelihatan lebih kurus. Kalau di bagian belakangnya, kenapa kita pakai tromol yang cenderung suka lebih lebar biar bosingnya semakin kecil, tipis ya maksudnya, itu biar bagian belakang itu nggak terlihat kurus. Udah pakai ring 21 dan velg lebar 160, kurus bannya. Kalau tromolnya kita juga pakai yang kayak Supra 125 dan sebagainya, itu ntar motor ini tampilannya semakin terlihat kurus, nggak seksi gitu cuy. Jadi gimana pinter-pinteran ngaturnya aja untuk bagian di bagian kaki belakang. Sebelah kiri ada disc brake, discnya juga pakai bawaan dari tromolnya juga. Sistemnya ini bagian belakang juga sama, kita pakai model PHS, cuman dia nggak gerak ya, jadi langsung kita baut mati di bagian armnya. Jadi seperti ciri khas di Enggal Modified ya, seperti biasanya choppernya benar-benar clean, nggak ada kabel-kabel yang nongol dan sebagainya. Bagian lampu belakangnya langsung kita bor di bagian sasisnya, masuk ke dalam langsung ke box kelistrikan utamanya di bagian sini cuy. Jadi turun ke bawah pun kita juga masih harus lubangin sasis di bagian akinya. Jadi ke depan pun masuk semua ya, itulah. Jadi balik lagi ke bengkel, banyak bengkel yang bisa bikin motor tapi nggak semua bengkel mengerti soal motor. Itu kata-kata yang sampai saat ini saya pegang dari kata-kata salah satu bengkel papan atas di Indonesia, Om Bimo Custom Bike. Jadi banyak bengkel bisa bikin motor mas, tapi nggak semua bengkel mengerti soal motor. When they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Untuk mesinnya udah kita bahas dari awal ya, Royal Enfield 350cc, mesinnya gede banget, kelihatan mantep banget memang. Dan tahu nggak kelebihan Royal Enfield? Udah pernah saya bahas ya, saya lupa tapi di video yang mana. Jadi Royal Enfield itu headnya, silinder headnya itu tegak lurus, bisa dibilang L engine bahasa orang-orang bengkel, karena saya bukan bengkel karena saya cuman tukang las gitu ya. Jadi L engine 350cc single cylinder, otomatis suaranya mantep banget dan berkarakter banget untuk Royal Enfield ini. Dan variannya Royal Enfield Classic itu ada dua tipe, jadi ada yang 350 dan ada yang 500. Dan udah electric starter karena motor tahun muda juga, dan motor pun tua banyak juga yang udah pakai electric starter ya, jadi nggak perlu pakai kickstart. Karena kalau pakai kickstart lumayan berat nih 350cc cuy. Bayangin aja lah ya. Seperti CB-CB Herex gitu ya, 250cc dipakai kickstart mantap juga. Karburatornya model harusnya lurus dia, tapi karena sasisnya udah kita rubah dan atau motor basicnya jadi chopper, akhirnya mau nggak mau kita nongolin kanan. Tapi tenang aja, mungkin teman-teman pada mikir ya, Mas Enggal itu karburator nggak masuk di kain celana atau nggak kena paha atau betis dan sebagainya, enggak cuy. Jadi posisi readingnya gini, nah aman banget. Jadi kecuali si Devi pakai rok ya, mungkin dia akan ketutup, tapi nggak mungkin juga dia pakai rok gitu. Jadi posisi readingnya juga aman. Untuk di karburator ya memang udah kita sesuaikan gitu cuy. Kenapa nggak di bagian kiri? Kenapa ya? Ya pengennya saya di bagian kanan aja. Gak gitu. Jadi emang menurut saya dia lebih oke di bagian kanan karena posisinya di headnya itu dia udah posisinya miring gini cuy. Jadi seandainya di karburator dikeluarin ke kiri, dia itu terlalu ribet lah, terlalu banyak tikungan tajam gitu. Jadi kita sesuaiin aja di bagian kanan. Dan untuk knalpot kita pakai modelnya free flow, sama seperti chopper-chopper pada umumnya. Memang mantep banget free flow itu, tapi berisik ya.
kalau rumah kalian masuk gang, tidak disarankan bermain chopper dengan knalpot free flow. Langsung aja kita coba suaranya. Suaranya dep 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 dep. Jadi khas banget, memang Royal Enfield itu serius enak banget. Gitu kan. Jadi suaranya Royal Enfield itu apa ya, kayak dalam banget gitu sih. Jadi enak banget, khas banget. Apalagi seandainya knalpotnya itu panjang, kayak Royal Enfield yang pernah kita bikin, yang single cylinder punya Mas Arfi. Itu knalpotnya dibikin gede kapsulnya, jadi dia lebih dalam, lebih ngebas, dan suaranya lebih enak banget. Jadi, tapi itu yang 500 ya, balik lagi ke masalah selera dan proporsional atau bentuknya yang pas di konsep motornya. Terus untuk pengereman belakang kita pakai master, dan footstepnya pun juga udah bikin semua, custom semua, standar samping dan sebagainya. Dan motor ini saya bilang dari awal belum benar-benar finish karena harus banyak yang masih 80% lah untuk motor ini. Jadi posisi motor lagi ada di bengkel karena memang kemarin habis motoran langsung kita bawa pulang. Kita mau beresin di bagian nih, kelihatan ya. Mungkin kalau teman-teman yang jeli dari tadi pasti udah mikir, ini kenapa tabung minyak rem kelihatan gini ya, kenapa nggak disembunyiin ya, kenapa nggak gini ya, dan sebagainya. Padahal kalau di Enggal Modified, hal-hal seperti ini nggak akan kelihatan cuy. Kalau nggak gitu langsung tabung ikut di sini kecil gitu. Jadi memang motor ini dari awal saya bilang belum finish 100%. Masih banyak yang harus kita beresin. Nih karbunya, lihat aja tutupnya atasnya di penutup vakumnya. Warnanya udah nggak karu-karuan, harusnya ini dicat dulu dan ini dilepas, dipoles-poles semuanya, baru benar-benar finish dan kita kirim ke ownernya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak semuanya. Semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menginspirasi. Dan selamat malam umat manusia.